wabarakatuh. Saya Muhammad Fauzan Hafiz Maulana ingin menjelaskan tugas lisan yang kedua ini. Untuk materi dalam tugas lisan kedua ini adalah perbedaan antara power instantaneous RMS dan rata-rata. Terus yang kedua ada fenomena total harmonik, jenis rangkaian receiver AC/DC, rectifier AC/DC, jenis rangkaian converter DC/DC. Untuk yang pertama itu perbedaan antara power instantaneous RMS dan rata-rata. Untuk daya sesaat atau instantaneous power ini tuh biasanya disebut dengan daya sesaat, di mana daya sesaat adalah daya pada titik waktu tertentu dalam gelombang AC. Biasanya nilainya terus berubah seiring dengan perubahan tegangan dan arus. Daya ini berguna untuk menganalisis perilaku sesaat dari rangkaian, tetapi seringkali tidak praktis untuk mengukur daya secara umum. Untuk yang kedua itu adalah daya RMS atau root mean square, di mana nilai efektif dari tegangan atau arus AC. Nilai RMS setara dengan nilai DC yang akan menghasilkan efek pemanasan yang sama pada beban resistif. Nilai RMS paling umum digunakan untuk mengukur dan menentukan daya dalam rangkaian AC karena memberikan nilai yang stabil dan bermakna. Untuk yang ketiga itu daya rata-rata, average power. Daya rata-rata adalah daya rata-rata dari daya sesaat dalam satu siklus. Jadi daya rata-rata ini tuh berhubungan dengan daya sesaat tadi. Ini tuh untuk rata-rata dari daya sesaat. Dalam rangkaian resistif murni, daya rata-rata sama dengan daya RMS. Dalam rangkaian dengan beban reaktif, induktif atau kapasitif, daya rata-rata biasanya lebih rendah dari daya RMS karena adanya komponen daya reaktif. Daya rata-rata sangat penting dalam menentukan jumlah daya yang sebenarnya dikonsumsi oleh beban. Jadi daya rata-rata ini sangat penting karena untuk mengukur rata-rata tadi biasanya dengan rumus atau mungkin dengan analisis daya yang dikonsumsi oleh beban. Untuk yang kedua itu ada fenomena total harmonik. Fenomena total harmonik distortion adalah distorsi untuk gelombang arus atau tegangan listrik yang disebabkan oleh adanya harmonik. Apa sih itu harmonik? Harmonik adalah gelombang-gelombang dengan frekuensi yang merupakan kelipatan bilangan bulat dari frekuensi dasar. Misalnya jika frekuensi dasarnya 50, maka harmonik kedua adalah 100, terus yang ketiga 150, yang keempat 200, dan seterusnya seperti itu. Harmonik muncul akibat adanya beban non-linear, yaitu beban yang arusnya tidak sebanding dengan tegangannya. Contoh beban non-linear adalah perangkat elektronik dengan satu daya, switching. Ya, contoh seperti komputer, terus lampu LED, pengendali kecepatan motor, terus peralatan las. Total harmonic distortion ini adalah ukuran seberapa besar distorsi harmonik yang ada di dalam bentuk gelombang tadi yang ada pada tadi, dan harmonic distortion dinyatakan sebagai persentase dari nilai RMS atau root mean square. Total harmonik terhadap nilai RMS frekuensi dasar. THD yang tinggi menunjukkan distorsi bentuk gelombang yang signifikan. Jenis-jenis rangkaian rectifier AC/DC. Dalam rangkaian AC ke DC, komponen utama yang bertugas mengubah arus bolak-balik AC menjadi arus arah DC itu adalah penyearah atau rectifier. Berikut adalah jenis-jenis rangkaian AC ke DC yang digunakan.
jenis serangkaiannya. Contoh penyearah setengah gelombang atau yang bisa disebut dengan half wave rectifier. Prinsip kerjanya menggunakan satu dioda untuk melewatkan hanya setengah dari gelombang AC dan setengah lainnya diblokir, menghasilkan arus DC berdenyut dengan riak yang besar. Untuk yang kedua itu penyearah gelombang penuh, jadi melewatkan kedua bagian gelombang AC positif dan negatif, menghasilkan arus DC berdenyut riak yang lebih kecil daripada yang tadi penyearah setengah gelombang. Jenis-jenis serangkaian konverter DC-DC. Nah, ini ada jenis-jenisnya. Yang satu itu ada konverter buck step down. Konverter buck atau disebut juga bisa step down. Fungsi menurunkan tegangan DC dari level yang lebih tinggi ke level yang lebih rendah untuk menurunkan tegangan pastinya. Prinsip kerjanya itu menggunakan saklar, biasanya MOSFET, induktor, dioda dan kapasitor untuk menyimpan dan melepaskan energi sehingga menghasilkan tegangan keluaran yang lebih rendah. Nah, biasanya di pengaplikasian ini ada di beberapa perangkat portable seperti laptop, smartphone, ponsel, dan sistem satu daya yang membutuhkan tegangan DC yang lebih rendah dari sumbernya. Terus yang kedua itu ada converter bus atau step up. Fungsinya itu menaikkan tegangan dari DC dari level yang lebih rendah ke level yang lebih tinggi. Nah, ini untuk step up. Yang tadi step down untuk menurunkan, step up untuk menaikkan, seperti namanya up, menaikkan. Prinsip kerjanya itu mirip dengan converter buck atau step down tadi, tetapi konfigurasi komponennya berbeda. Energi disimpan dalam induktor dan kemudian dilepaskan keluaran dengan tegangan yang lebih tinggi. Pengaplikasian yang digunakan misalnya pada lampu kilat kamera yang nyala langsung mati, terus ada di tenaga surya, dan aplikasi lain yang membutuhkan tegangan DC yang lebih tinggi dari sumbernya. Oke, untuk presentasi tugas lisan kedua ini cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.